gangguan lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Profesor Dr. Haji Suwijiyo Pramono DEA Apoteker. Terima kasih Prof. Sudah berkenan rawuh di Yum Ngadem Kati. Alhamdulillah suatu keberkahan bagi kami pagi ini bisa berkenalan dengan Profesor Pramono. Juga ada Profesor Marhaban ini. Saya mewakili teman-teman Ngadem Kati mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, Prof. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zumiyah Ngadem Kati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Sabtu pagi pengajian Ngadem Kati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam pengajian Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Monggo Bapak Ibu, pengajian pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa, Prof, kita tadarus dulu, nggih. Monggo dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah, yaitu surat yang sangat dibuka ayatnya 278 sampai 286. Saya tunggu sebentar. Al-Baqarah nggih. Karena 285, 286 ini katanya kalau dibaca setiap malam akan membawa kebaikan dan berkah. Sudah? Kalau sudah, monggo Jeng Wisnu bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana usratin fanadhiratun ila maisarah fa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh
wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah wal yaktub wal yumlil lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيعون أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فلا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang telah ada, agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya
tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Kang Wisnu dan Om Minang yang sudah membuka pagi hari ini dengan membaca tadarus dan terjemahannya bersama-sama. Semoga Allah membukakan pintu rahmat dan barokah pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, monggo Profesor Ram, waktu kami persilakan. Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya supaya tidak lupa share screen. Nah, ini kelihatannya. Iya, sudah kelihatan ya. Bon, Itu perlu dibesarkan apa enggak? cekap Prof. Cekap ya. Oke. Sebentar, saya contohkan yang ini. Kelihatannya memang kalau lebih besar lebih baik ya. Nggih. Saya besarkan. Bisa di zoom. Tapi saya harus apa namanya? Oke, baik. Jadi kalau kita tahu Al-Quran ini orang yang membaca dengan terbata-bata saja sudah sudah mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala usahanya dia untuk bisa membaca. Kalau orang membaca Al-Quran 1 huruf itu dilipatkan pahalanya 10 kali. Nah, Rasulullah SAW jelas sekali. Alif lam mim itu bukan alif lam mim 1 kata, tetapi itu dihitungnya alif sendiri, kemudian lam sendiri, mim sendiri, jadi pahalanya luar biasa. Alhamdulillah kita tadarus tadi ada katakanlah 10 ayat yang salah satunya di ayat 282 itu paling panjang di antara ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Jadi itu orang kalau menghafal itu bisa 1 bulan sendiri itu ya untuk menghafal itu. Itu kalau orangnya sudah tua seperti saya, tapi kalau cucu saya malah cepat gitu ya. Nah inilah sesuatu yang apa namanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, istilahnya adalah
kamu harus membuat betul-betul efektif masa mudamu sebelum hari tuamu. Nah, baru saya sekarang merasa biyen-biyen kok aku orang ini gitu. Tapi Masya Allah, ini sesuatu yang tidak perlu disesali, tapi yang penting adalah yang namanya belajar Al-Quran itu tidak hanya bagi orang-orang yang masih muda. Orang yang sudah tua, walaupun geradal dan sebagainya, itu tetap diminta untuk terus mengaji Al-Quran. Yang lebih utama lagi, kalau Al-Quran itu kemudian dilihat maknanya. Alhamdulillah tadi sudah bacakan maknanya, kemudian juga kalau bisa dilihat makna itu bagaimana cak-cakane istilahnya, penerapannya di masyarakat, di dalam diri kita sendiri juga, itu yang lebih utama lagi. Yang lebih utama lagi yang nanti di hari akhir betul-betul mulia sekali itu adalah yang menghafal. Namun kalau sudah tua seperti saya ini, waduh, di sini hafal, yang sebelumnya sudah lupa lagi. Ini sandangannya orang tua. Tapi walaupun begitu, tetap usaha kita itu akan dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah usahanya, bukan hasilnya. Oleh sebab itulah maka Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat apa yang sudah ada di Al-Quran tadi. Kalau tidak jelas di ini saya malah ketutupan ini. Saya saja. Mungkin lebih baik. Maaf. Terlalu kecil ya. Saya besarin lagi aja deh. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Saya putus dulu di situ karena ini panjang ayatnya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, insya Allah termasuk kita, ya. Idza, apabila tadayantum bidainin, tadayantum bidainin, ini satu ungkapan gitu ya. Apabila tadi idza, apabila tadayantum bidainin, itu kamu mengadakan utang piutang begitu. Ila, hingga ajalin, waktu, musaman, yang sudah ditentukan, artinya sudah sepakat kapan mau nyaurnya begitu. Maka uktubu, tulislah itu. Ya, jadi ini jelas sekali perintah Al-Quran. Kalau kita mengadakan utang piutang, mestinya dicatat. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun kita dituntunkan untuk tetap dicatat. Dan lam, hendaklah yaktub, menuliskan, baina, di antara, kamu sekalian, katibun, penulis. Jadi ada istilahnya itu suatu jabatan atau suatu pekerjaan sebagai penulis. Nah, kalau di sini mestinya adalah yang katakanlah notaris dan sebagainya. Kalau itu besar, ya, tapi kalau enggak, tetap dituntunkan untuk ada penulis walaupun itu kecil hutangnya. Dengan al-adl, dengan benar, ya, dengan adil, dengan benar. Ini perintah Allah jelas di awal ayat ini harus ditulis begitu. Nah, kemudian itu tidaklah ya'ba, menolak, ya. Katibun, penulis itu, untuk yaktuba, menuliskan, seperti apa yang allama, mengajarkan, dia, Allah mengajarkannya, maka lam, hendaklah yaktub, dia menuliskan. Jadi ini perintah kepada yang menuliskan itu, tidak boleh menolak kalau diminta untuk menjadi penulis. Terus disebutkan di situ wal yumlil. Nah, itu adalah
mendiktekan atau mengucapkan gitu ya, alladzi yang ala atas dia al-haqqu yang berhutang, dalam hal ini al-haqqu itu ya yang berhutang. Dan lam agar atau hendaklah yattaqi bertakwa Allah kepada Allah, robnya. Dan janganlah yabkhos mengurangi min dari dia utang itu ya, syai'an sesuatu pun sedikit pun, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh penulis itu kemudian mengubah-ubah apa yang sudah ditulisnya, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu dosa. Kemudian disebutkan di situ ingkana ya, jadi apabila gitu ya, alladzi orang yang ala atashi itu al-haqu yang berhutang, itu maksudnya safihan itu kurang akalnya ya, kurang genep gitu ya, atau dhaifan lemah kondisinya, atau la yastati'u dia tidak mampu untuk yumillah mendiktekan dia mendiktekannya, maka lam hendaklah yumlil mendiktekan waliyu. Nah, waliyu itu family atau katakanlah keluarganya dengan al-adl, dengan adil. Nah, ini saya usahakan untuk kata demi kata itu saya terbiasa kalau Ahad pagi itu istilahnya adalah pengajian fi'lun gitu. Jadi medot-medot kata itu supaya apa? Kita itu kalau membaca Quran tidak kemudian keliru ya, untuk istilahnya memutusnya gitu ya, memutusnya, sehingga apa? Insya Allah kita membaca Qurannya itu benar. Boleh di tengah jalan kita itu berhenti, tapi jangan sampai keliru untuk meneruskan bacaannya. Itu misalnya aja innalladzina kafaru gitu ya, nggak boleh innalladzi berhenti kemudian nakafaru, nah itu keliru, mestinya innalladzina dan kafaru sendiri. Nah, itu tujuan kita untuk apa? Mutus-mutus ayat seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak Quran yang katakanlah ada si kata demi kata, itu bisa dipelajari. Saya teruskan. Nah, kemudian wastashhidu dan istashhidu istilahnya adalah persaksikanlah syahidaini. Ini perintah Allah. 2 orang saksi syahidaini. Nah, min dari rijali laki-laki kum di antaramu. Jadi 2 orang laki-laki. Maka jika lam tidak yakuna adalah rojulaini 2 orang laki-laki tidak ada, maka kita bisa rojulun itu 1 orang laki-laki, wamro'atani dan imro'atani itu 2 orang perempuan. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bukan berarti perempuan itu tidak pede, enggak, tetapi seringkali perempuan itu istilahnya adalah hatinya itu sok ternyuh dan sebagainya gitu ya, lembut hatinya, sehingga apa? Untuk tegas mestinya begini itu seringkali kalah dengan laki-laki. Mohon maaf, ini memang sifat-sifat itu demikian, masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan sendiri-sendiri. Jadi 2 orang perempuan, jadi 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Min dari miman itu min dari man, siapa yang tardauna. Nah, ini di sini disebutkan apa yang kamu sukai dalam arti kata ridho kita itu kepadanya, artinya kita percayai begitu. Min dari asyuhadai, para saksi yang ada. Agar takdillah, jika lupa gitu ya, ihdahuma mereka, fa tudzakir mengingatkan, maka tudzakir mengingatkan, ihdahuma, ihda itu yang tadi disebutkan menjadi saksi tadi, itu mereka ya,
ukhra yang lain. Jadi yang lain mengingatkan kalau ada yang lupa. Ini jelas sekali di perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kalau kita sedang berhutang piutang, tetapi mestinya hutang piutang yang ini besar gitu, maka harus tegas betul-betul ini. Kalau itu kecil, nah ini ada juga ya, dengan la ya'ba, la janganlah, ya'ba menolak, asyuhada'u saksi-saksi, idza jika ma dia hanya apa yang du'u di istilahnya panggil. Jangan menolak kalau dipanggil. Wadan la janganlah kamu bosan an untuk jadi menuliskan itu. Di sini disebutkan ini sohiran, walaupun hutang itu kecil, atau kabiran, hutang itu besar, hingga ajali waktunya, sampai waktu yang sudah ditentukan itu. Zalikum, yang demikian itu aksatu adil, lebih adil indah di sisi Allah, dan akwamu, ya, jadi lebih menguatkan gitu, bisyahadati, saksi-saksi itu, dan adna itu lebih mendekatkan gitu, Allah agar katakanlah tidak tartabu, itu ragu-ragu. Nah, sehingga kita dituntutkan tetap untuk menuliskan walaupun itu hutang itu kecil. Nah, kemudian illa kecuali. Nah, di sini disebutkan takuna adalah kamu tijarotan. Tijarotan itu mengadakan perdagangan jual beli itu, hadirotan yang hadir, yang dijalankan, tudiru naha, dan maka kamu bisa melakukan perdagangan itu langsung begitu ya, bainakum, baina di antara kamu sekalian. Maka lam hendaklah itu maka laisa, ini maaf, laisa tidaklah ala atas kamu sekalian junahun berdosa, Allah untuk tidak taktubu kamu menuliskan hanya. Jadi kalau kita jual beli biasa selesai itu tidak masalah, tidak perlu ada yang menuliskan. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau ridho dengan ridho sudah selesai, sudah tidak perlu dituliskan. Kemudian ini di berikutnya sangat jelas sekali, kalau kita itu berjual beli, tabaya'tum gitu ya, tabaya'tum jual beli, wala yudorroh. Lah, apa yang maksudnya ini? Itu mempersulit, dipersulit. Katibun penulis itu, dan la janganlah syahid. Jadi saksi-saksi tadi itu janganlah dipersulit, atau mempersulit pun juga tidak boleh. Dan jika taf'alu kamu melakukan itu, famaka ina sesungguhnya itu ya, fusukun, fasik itu adalah perbuatan yang tidak baik terhadap kamu sekalian. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk katakanlah memberikan sesuatu yang memberi mudarat kepada si penulis maupun saksi-saksi itu. Nah, ini pada yang akhirnya yaitu kita diminta untuk apa? Bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Jadi Allah telah memberikan yu'allimu, pelajaran kepadamu, Allah telah memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah terhadap kulli segala syai'in sesuatu, alimun maha mengetahui. Inilah Bapak-bapak sekalian ayat yang sudah kita tadaruskan, kemudian kita terjemahkan kata demi kata sehingga kita menjadi mantap di dalam mengatakan bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari
Rasulullah Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu menjadi, katakanlah, berada dalam kebenaran. Nah, itu yang pokok. Kemudian saya langsung pada materinya itu, ya. Dan ini kalau kita sedang dalam perjalanan, sebutkan ini, kok kebetulan tidak ada penulis yang bisa kita minta, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Jadi borek itu ada ini dalam Al-Quran, jadi jaminan. Tetapi jika sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu ridho, saling percaya, gitu ya, saling percaya, hendaklah yang dipercaya itu memegang amanatnya. Artinya apa? Hutangnya itu betul-betul dia mempunyai keinginan untuk melunasinya. Dan hendaklah dia bertakwa pada Tuhannya, pada Allah, Rabbnya, Rabbahu. Itu, ini ayat berikutnya. Kemudian jelas sekali, janganlah kamu menyembunyikan, yaitu apa? Kesaksian. Taktumu itu kamu menyembunyikan, asyhadatu itu adalah apa? Asyhadata itu kesaksian. Kenapa? Dan man barang siapa yaktum menyembunyikan kesaksian itu, maka inna sesungguhnya dia asimun itu dosa kotor, ya, qalbuhu hatinya itu kotor. Dan Allah terhadap apa yang tak maluna kamu kerjakan, alimun maha mengetahui. Baik. Nah, ini sekarang masalahnya adalah pada hutang itu ternyata penghambat orang masuk surga. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, ya, sahih ini. Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya, sedang dia bebas dari tiga perkara, maka ia masuk surga. Ya. Ketiga perkara itu adalah sifat sombong, utang, dan dengki. Insya Allah. Sombong, utang, dan dengki. Jadi kalau kita punya utang, itu yang akan menghambat kita untuk apa? Untuk katakanlah masuk ke surga. Itu sebabnya lah betul-betul kalau ada yang meninggal dunia, maka salah satu yang disebutkan adalah apabila ada hakul adam, artinya apa? Ada orang yang meninggal itu berhutang, maka tolong yang mempiutangi, yang artinya yang apa memberikan hutang, yang apa mengutangi itu berhubungan dengan ahli waris. Kenapa? Karena kalau tidak, entah itu bapaknya, entah siapapun yang meninggal itu akan terhambat untuk bisa masuk ke surga. Kalau di sini dihambat untuk apa gitulah ya, apa namanya mendapatkan sesuatu di dunia tidak masalah. Tapi kalau terhambat masuk surga, terus di mana itu? Masya Allah. Ya tidak ada tempat lain kecuali di neraka. Ini yang harus kita lihat. Jadi ini yang harus kita berhati-hati terhadap apa hutang apapun itu. Maka kalau kita berhutang itu kita harus nyaur. Yang menjadi masalah itu adalah kalau hutang itu hutang kepada 270 juta penduduk Indonesia. Artinya maaf korupsi begitu. Nah, jadi kalau tidak mengembalikan, ya hutang itu akan terus menghambat dia untuk masuk surga. Ini yang menjadi masalah. Nah, jadi Pak, saya lebih setuju sesungguhnya kalau ada orang yang korupsi, tidak hanya dia dihukum penjara, tapi yang paling utama adalah supaya dia itu mengembalikan hutangnya itu. Nah, ini yang apa namanya kasus-kasus yang katakanlah media sosial yang ngapus-ngapusi itu, ya, itu sampai dikejar-kejar hartanya. Tapi karena apa? Karena dia tidak mengetahui bahwa kalau dia itu berbuat zalim kepada orang lain, maka itu adalah hutang yang akan menghambat dia masuk surga.
Kalau dia tahu, maka mestinya semuanya yang sudah dia nikmati kembalikan semuanya. Itu salah satu cara supaya tidak kemudian terhambat kita untuk masuk surga. Kalau kita teruskan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, Al-Bayhaqi dan At-Tayalisi, itu disebutkan. Sesungguhnya orang itu tertahan ya, dari dari hutangnya itu ya, dari masuk surga. Bila kamu menghendaki, maka tebuslah. Dan jika kalian menghendaki, maka serahkanlah siksa itu pada Allah. Masya Allah. Tegas sekali ini Rasulullah SAW. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya ingin untuk kembali ke yang tadi, yaitu apa? Yang menghambat masuk surga itu bukan hanya sombong dan hutang, tapi dengki. Termasuk kita tidak boleh. Ya sudah, kalau kamu tidak mengembalikan hutangmu kepadaku, ya terserah. Saya doakan kamu masuk neraka. Itu yang tidak boleh. Itu sudah menunjukkan kepada apa? Kedengkian. Kalau itu dengki, orang yang memberi hutang itu malah tidak masuk surga juga. Ini yang menjadi masalah. Jadi inilah tuntunan agama Islam yang betul-betul sombong, utang, dengki. Itu sesuatu yang perlu untuk apa? Kita hindari supaya kita tidak terhambat di dalam masuk ke dalam surga. Nah, ini sudah, insya Allah. Kemudian, ini barang siapa berhutang dan ia berniat untuk melunasinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan melunasinya. Ini Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, betul-betul kasih sayang kepada hambanya. Kalau ada orang yang berhutang, kok tidak sempat untuk melunasi, tapi dia itu memang betul-betul berniat untuk melunasinya, tidak ngende-ngende dan sebagainya, tapi tidak mampu, maka dicatat oleh Allah. Hari kiamat nanti dia tidak akan terhambat masuk surga. Karena apa? Ini yang penting adalah niatnya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah sudah sangat jelas sekali, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada dalam hatimu, begitu. Jadi kalau dia itu berniat untuk melunasinya, maka kalau tidak mampu, Allah nanti di hari kiamat yang akan melunasinya sehingga dia tidak terhambat oleh hutangnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali Allah kepada makhluknya. Kemudian ini juga yang harus kita simak. Barang siapa mati dan ia tidak katakanlah masih untuk melunasi utangnya, maka hutang tersebut akan diambilkan dari amal kebaikan yang ada padanya. Karena pada hari itu, hari kiamat, tidak ada dirham ataupun dinar. Jadi amal kebaikan orang yang berhutang itu akan dicowok untuk apa? Untuk diberikan kepada orang yang menghutangi. Nah, ini yang juga tadi saya katakan tidak boleh. Ya Usman, saiki orang nyaur, ning amalmu tak pek. Nah, ini yang namanya juga terang sudah dengki. Ini yang harus hati-hati. Kalau kita terbiasa untuk memberikan hutang, kita tetap harus kasih sayang kepada yang hutang itu supaya tidak dia terhambat masuk ke surga. Ini ajaran agama Islam yang sangat luar biasa mulianya. Nah, kemudian ayatnya ini tadi terbaca, ya, tapi malah sebelumnya yaitu 280 ya, ini. Yang katakanlah jelas, saya langsung ke artinya saja kalau waktunya terlalu mepet. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ya, maisarah, kelapangan. Jadi tenggang waktu sampai dia bisa membayar hutangnya. Dan jika kamu menyedekahkan orang yang memberikan hutang itu, yang piutangnya ada yang orang yang memberikan hutang itu, ya,
jadi bukan orang yang hutang tapi yang memberikan hutang itu, kalau menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah apa namanya, Allah Subhanahu wa taala memberi jalan yang sangat baik sekali. Kalau menyedekahkan artinya apa? Ya sudahlah, saya ikhlas, tidak usah disaur begitu misalnya. Nah, itu jelas akan lunas, tidak akan menghalangi orang yang hutang itu untuk masuk ke dalam surga. Inilah Bapak Ibu sekalian yang mungkin harus kita simak. Al-Quran itu sangat-sangat tegas, tetapi juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul selain adil, tapi juga sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, pada waktu kita Al-Fatihah mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, begitu, ingatlah bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang kepada seluruh hambanya, termasuk kita diminta untuk juga kasih sayang kepada sesama. Ini yang perlu untuk kita tekankan. Nah, ini ada hadis dari riwayat Ibnu Hibban dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ajarilah atau tuntunlah orang yang hampir mati dengan bacaan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka pada suatu saat ia akan masuk surga. Meski sebelumnya ia harus menjalani berbagai siksaan lebih dulu. Hadis lain menyebutkan, apabila ada orang yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Abu Dzar itu bertanya pada Rasulullah, apakah kalau dia itu berzina dan mencuri juga akan masuk surga? Iya, kalau dia perkataannya la ilaha illallah. Artinya apa? Walaupun mencuri berzina tetap masuk surga, tetapi masalahnya apa? Ini yang harus dilihat. Sebelumnya ia harus menjalani berbagai siksaan lebih dahulu. Ini yang harus hati-hati, sehingga apa? Inilah yang perlu untuk kita simak. Ini surah Al-Baqarah juga, tapi jauh lebih apa dulu, yaitu apa? Ayat 80 ini. Ya. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi mereka orang Yahudi itu yang ngeyel gitu ya, itu tetapi dia berkata ini, neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Masya Allah, kecuali hanya beberapa hari saja. Dia merasa umatnya Nabi Musa alaihissalam itu disayangi oleh Allah, jadi kalau dia itu salah dosa, maka ya di neraka hanya beberapa hari saja, padahal satu hari di neraka itu berapa? 50.000 tahun. Mau Pak di neraka. Itu sebabnya lah maka kita dituntunkan tetap tidak boleh seperti orang Yahudi. Anak-anak neraka paling sedikit kunjuk masuk surga. Wah, luar biasa itu orang yang menantang seperti itu. Maka kita harus katakanlah berusaha untuk bagaimana kita itu tidak katakanlah nyicipi neraka. Itu sebabnya lah maka jelas sekali ini untuk menutup apa yang saya sampaikan sebelum kita berdiskusi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jelas sekali kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, ridho dan diridhoi. Maka masuklah dalam golongan hambaku, ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga siapa? Surga Allah. Jadi Allah yang akan menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang terhambat, siapa yang katakanlah harus nyicipin rokok dulu dan sebagainya, itu Allah Subhanahu. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita betul-betul dibebaskan dari siksa api neraka. Termasuk saya mengingatkan sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Apa yang harus kita cari? Tidak lain tidak bukan adalah maghfirah. Karena apa? Kalau orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dia tidak punya dosa lagi, maka tidak akan nyicipi neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya lah maka jelas sekali soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu
mata qaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan dan keikhlasan hanya kepada Allah, mencari ridho Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya di waktu yang lalu. Artinya betul-betul seperti dalam hadis lain disebutkan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa. Itu sebabnya maka sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar darinya kok tidak mendapatkan magfirah. Kelihatannya sepele, magfirah, ampunan, tapi itu kuncinya. Karena itu sebabnya maka para sahabat pada waktu bulan Rajab, bulan Sa'ban itu mengharapkan supaya masuk bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, apapun yang terjadi, jika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu dia itu di bulan Ramadan sudah mendapatkan magfirah dari Allah, ampunan dari Allah, maka dia tidak akan mencicipi neraka sedikit pun, langsung kemudian dihisab nanti di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Itu yang kita cari besok ini di bulan Ramadan. Bahkan orang yang senang untuk masuk bulan Ramadan saja sudah katakanlah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibebaskan dari siksa api neraka. Inilah yang penutup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mengingatkan saya ya yang sudah tua ini untuk selalu katakanlah lebih kepada Allah. Sekali lagi tadi itu adalah sombong, utang dan dengki. Ini sesuatu yang perlu untuk kita pelajari, kemudian kita lepaskan diri kita dari itu sehingga tidak menghambat kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Demikian saya kembalikan lebih dulu kepada Pak Dude untuk Pak Dude untuk kalau masih ada untuk kita berdiskusi. Terima kasih, saya kembalikan lebih dulu. Matur nuwun. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Prof atas perhatiannya. Insya Allah masuk ini. Untuk selanjutnya biasanya kita langsung sesi tanya jawab di Prof. Monggo. Alhamdulillah. Monggo bagi yang ingin bertanya dipersilakan ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, tadi disampaikan bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi bahwa orang yang masuk surga itu kesimpulannya kan jiwanya tenang, Prof. Kemudian tadi juga disampaikan juga ada hadis yang menyampaikan kalau berpisahnya jasmani dengan rohani itu berpisah itu akan masuk surga jika tidak ada kesombongan, tidak ada hutang dan tidak ada dengki. Berarti kesimpulannya kalau kita harus berjiwa, kalau kita untuk menjadi jiwa yang tenang berarti kita tidak boleh punya kesombongan, tidak boleh punya hutang dan tidak boleh punya rasa dengki. Begitu ya Prof ya? Salah satunya itu. Salah satunya. Kalau hutang itu kan ngitungnya gampang Prof. Kelihatan angkanya sehingga nyaurnya kelihatan jelas. Nah, kalau bagaimana caranya untuk sombong dan dengki ini, bagaimana caranya supaya kita terus berusaha mengikis itu dalam hati, karena itu susah ngitungnya gitu loh. Ya. Apakah kita termasuk orang yang sombong dan masih punya rasa dengki sehingga hati kita menjadi tenang, itu ada tolok ukurnya atau tidak sehingga kita bisa merasakan Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita itu sholat itu dituntunkan untuk apa? Untuk katakanlah menyungkurkan diri kepada Allah, itu betul-betul merendahkan diri. Sujud itu kan suatu ungkapan bahwa kita itu kecil, kita itu betul-betul merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita di situ dituntunkan untuk jangan sampai sombong. Salah satunya itu adalah kalau kita itu memandang rendah orang lain. Nah, ini tolak ukurnya, jangan sampai kita itu dalam hati kita, aku sing mlebu swarga mengaku tok misalnya saja. Ini pendapatku tok sing bener nanti dulu. Ya, maka itulah sebabnya kita dituntunkan untuk apa?
tidak memandang rendah orang lain yang berpendapat beda dengan kita. Walaupun demikian tetap kita harus mencari mana toh sesungguhnya tuntunan Rasulullah SAW yang benar. Ya, salah satunya kemarin itu saya tidak enak di WA itu muncul di WA saya kebetulan WA alumni itu ada yang menyebutkan itu tayangan ya. Oh itu kalau di bulan Rajab kalau puasa yang pertama akan mendapatkan ini dua dan sebagainya. Begitu itu sudah selesai langsung ada ustadz yang lain yang nimpali tapi beda yang ditayangkan itu hadisnya palsu begitu kan nggak enak banget itu sebabnya lah maka begitu kita itu sharing sesuatu seperti itu harus dicek lebih dulu apakah betul-betul hadisnya itu sahih apa tidak ya karena kalau tidak maka kita termasuk menyiarkan sesuatu yang katakanlah berdusta atas nama Rasulullah. Wah ini jelas sudah disebutkan tempat duduknya itu di neraka. Ini yang harus hati-hati. Jadi kita mencari tahu mana yang baik, mana yang benar gitu bukan baik tapi yang benar bukan baik menurut kita tapi benar menurut Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian betul-betul kita tidak melihat bahwa tetap kita oke, itu pendapat orang ya, tetapi yang benar mestinya seperti ini. Saya mengikuti ini saja. Nah, itu untuk melatih tidak sombong kita. Jadi tetap menghargai orang lain walaupun orang lain itu mungkin lebih rendah dari kita. Saya sering kali kalau ada mahasiswa yang kebetulan skripsi gitu ya, kemudian saya orek-orek ini keliru gitu ya, kemudian dia Prof ini ada referensinya. Nah, saya cek. Kalau memang benar ya saya harus mengatakan walaupun dia mahasiswa. Tidak boleh saya istilahnya itu tinggi hati. Tinggi hati itu yang namanya sombong. Nah, kan jadi kalau dirumuskan angel banget Pak itu Pak. Ya, sulit sekali kalau dirumuskan tolak ukurnya. Tapi kita bisa merasakan sendiri kita untuk melatih diri kita untuk tidak sombong itu tadi. Nah, kalau dengki tadi contohnya sangat jelas sekali. Kita tetap harus melas asih, harus menyenangi kalau ada orang lain yang mau terjerumus ke neraka, tidak boleh kita senang. Kita harus mencari bagaimana caranya supaya dia itu tidak terjerumus ke dalam neraka. Sama seperti tadi yang disebutkan adalah kalau kita memberikan hutang, kemudian orang itu kok belum nyaur-nyaur, kita beri tenggang waktu supaya dia bisa melunasi. Kalau bisa melunasi kan kemudian dia tidak akan terhambat untuk masuk surga. Nah, atau kalau kita hutangnya tidak terlalu besar, ya kita ikhlaskan, kita sedekahkan. Nah, itu seperti itu. Itu istilahnya salah satu contoh saja bagaimana kita itu tidak dengki. Demikian kira-kira Pak. Matur nuwun, Prof. Ini selanjutnya ada 2 pertanyaan, Prof, di chat. Monggo. Yang pertama dari Mbak Ari Sudaryanti. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Apakah orang yang memberi hutang itu mempunyai hak mengingatkan atau menagih pada orang yang berhutang? Begitu, Ustadz. Prof, pertanyaannya. Ya, baik. Jadi, maaf. Ini saya anukan dulu. Orang ketemu. Soalnya biasanya yang ditagih lebih galak dari yang menagih, Prof. Oh ya betul. Ya, itu kan sekarang banyak sekali yang ya katakanlah preman-premannya dan sebagainya. Pokoknya sekarang ini memang rada ruwet gitu ya. Nah, memang itu haknya orang yang memberikan hutang untuk menagih. Tapi tadi disebutkan ajalim musamma. Nah, jadi sampai waktu yang sudah ditentukan. Kalau belum waktu ditentukan ya jangan nagih gitu. Tapi kalau sudah waktunya ditentukan kita tagih, itu jelas kita diminta untuk menagih. Seperti itu adalah hak orang yang memberikan piutang tadi itu ya, sehingga memang harus ditagih. Itu adalah salah satu juga cara supaya orang yang hutang tadi tidak terjerat menghambat dia untuk masuk surga. Nah ini sehingga niatnya untuk nagih itu adalah supaya kasih sayang kita kepada dia. Walaupun itu sulit sekali.
Seringkali karena biasanya adalah emosional. Ya utang ora disaur-saur gitu kan biasanya. Nah, ini yang mestinya jangan seperti itu. Namun ulah itu kalau tidak dikerasi orang gelem nyaur-nyaur. Inilah sesuatu yang betul-betul hati manusia itu seringkali katakanlah risau berbolak-balik seperti itu ya, sehingga apa kita seringkali mohon kepada Allah, ya Allah, ya janganlah Engkau bolak-balikkan hati kami ini, tetapkanlah lurus pada agamamu. Itu kan kita diminta untuk doa seperti itu, sehingga sekali lagi jawabannya adalah berhak untuk menagih, tapi dengan baik. Ini seperti itu jawabannya. Demikian Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Nana. Assalamualaikum Ustaz. Arisan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Betul. Lantas bagaimana hukum arisan dalam Islam kalau ada niat baik seperti itu? Niatnya bersilaturahmi. Gitu. Ya. Nomor satu yang harus dilihat, tidak boleh ada yang dizolimi. Itu saja catatannya. Kalau ada yang dizolimi, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ya, suka sama suka dan sebagainya. Namun suka sama suka pun itu juga seringkali relatif. Nah, kalau katakanlah secara umum orang itu melihat, wah ini zalim, kenapa? Seringkali terjadi itu, yaitu apa? Ada orang yang itu dulu pernah terjadi penjual sayur ya yang di perumahan ya, itu katakanlah dia katakanlah menjual sayur, tapi maaf, ibu-ibu di perumahan itu seringkali nyebrak dulu. Artinya apa? Sekarang ngambil bayam, nah, menyaurnya itu ya, membayarnya itu nunggu. Oh saya urung gajian nih bapak kali begitu. Nah, si tukang sayur lah karena lengganan ya percaya enggak apa-apa, dan memang disaur nanti pada waktu apa suaminya gajian. Tapi itu tidak hanya seorang, banyak perumahan itu yang namanya minimal tanah itu 2.500 kakak itu. Ya. Nah ini betul-betul ini apa yang katakanlah dia itu seringkali begitu lah lama-lama itu modalnya habis karena diseberai terus itu, nah, belum disaur-saur. Nah kemudian ada yang mengulurkan tangan, yuk tidak sini duit gitu. Nah, waktu itu zaman saya masih muda, itu masuk Umi Martani tahun 84 gitu ya, 100.000 itu sangat berharga sekali. Namun apa yang terjadi? Bulan depan si tukang sayur itu harus nyaurnya tidak 100.000, nah, tapi 120.000. Masya Allah. Nggak ada bank dimanapun yang bunganya 1 bulan kok 20%. Nih, tapi apa yang terjadi? Orang yang memberikan hutang itu mengatakan, kalau dia tidak saya tolong, bangkrut dia, tidak punya modal sama sekali. Nah, inilah yang namanya betul-betul waktu terjadi suatu ya kata rapat dari para setan dan iblis itu ya, itu karena apa? Ada si ayat dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang hambaku yang melakukan dosa sebesar gunung, seluas samudra, kalau dia itu mau bertobat kepadaku, maka ampunanku dan keridoanku itu melebihi kemurkaanku. Masya Allah. Jadi dengan ayat itu maka manusia yang berdosa bertobat, Allah memberikan ampunan. Masya Allah. Ini apa namanya yang betul-betul setan kemudian gureh ini. Kalau demikian ini nanti kita di neraka enggak banyak temennya gitu, setan itu mengatakan gitu. Terus bagaimana caranya? Banyak usul dari setan-setan itu, tapi tidak ada yang memuaskan. Kemudian satu setan itu mengatakan, saya tahu. Bagaimana? Hendaklah kamu buat dia itu merasa benar walaupun dia melakukan kesalahan. Itu tadi contohnya. Orang yang nyili, yang memberikan pinjaman 100.000, kemudian harus dikembalikan 120.000, dalilnya adalah dia
tidak riba, tetapi apa? Menolong. Ini setan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi apa namanya, kita itu diminta untuk betul-betul berhati-hati di dalam apa namanya, hutang piutang seperti ini, sehingga tidak terjadi sesuatu yang malah kita ini menjadi terjerumus gitu. Begitu Pak, contohnya yang mungkin lebih jelas. Menarik ini, Prof. Makin banyak yang bertanya, Prof. Moga-moga tidak apa namanya, hampir jam 7 gitu. Ya. Biasanya kalau kita banyak yang bertanya nanti durasinya mundur, Prof. Tidak apa-apa, Prof. Ya, asal tidak banyak-banyak. Oh, Nah, saya ada rencana mau ke Purworejo soalnya. Oh, Oke, teruskan, silakan. Ini pertanyaan ketiga dari Bulis Carini. Mohon izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa seorang penulis itu harus menuliskannya dengan benar. Ya. Nah, apa kriteria benar itu dan poin-poin apa saja yang harus dituliskan? Begitu, Prof. Ya, jadi benar itu sesuai dengan jelas hutangnya berapa, itu harus sesuai. Kemudian kapan waktu untuk menyaurnya, melunasinya, itu harus tertulis di situ, gitu ya. Kemudian yang juga harus sebutkan itu apakah boleh dicicil apa tidak. Nah, ini termasuk aspek-aspek yang harus ditulis sehingga orang yang berhutang itu terus memikirkan itu. Gitu. Nah, benar dalam hal ini tidak boleh katakanlah ada sesuatu yang disembunyikan ataupun apapun, tadi ayatnya sudah mengatakan seperti itu orang yang sebagai penulis harus betul-betul tidak istilahnya itu pihak sana pihak sini, jadi harus betul adil, ya, betul-betul adil. Walaupun mungkin kalau ini yang sering kali terjadi, wah mungkin tak buat seperti ini biar saya mendapatkan upah dari yang menghutangi karena orang kaya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harus benar-benar adil. Jadi benar, adil. Itu yang harus jadi. Aspek-aspek yang nanti akan memberikan sesuatu yang meragukan itu harus dihindari. Itu saja ya yang penting untuk kita tekankan pada penulis itu atau saksi dalam hal ini. Begitu, Pak. Oke, begitu, Bulis. Iya, Pak. Matur nuwun. Saya sedikit menambahi, boleh, Prof. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa saksi itu 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, ya minimal 1 laki dan 2 perempuan, begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya 2, nggak ada laki-laki, Prof. Adanya perempuan saja, gimana, Prof? 2 orang perempuan saja, gitu maksudnya. Ya, maka kalau terpaksa, gitu, boleh, tapi tetap 4 perempuan. Hah? Harus 4? Nah, iya, 1 laki-laki itu 2 perempuan. Ya, itu sama dengan waris. Ya, waris itu seorang laki-laki berhak, katakanlah 2 kali dari perempuan. Tuh. Tidak usah istilah ibu-ibu Mary itu tidak usah, tapi karena memang ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Namun yang baik itu adalah 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Kalau tidak ada laki-lakinya, perempuannya harus 4. Harus 4, ya, karena apa? Supaya apa? Tadi itu 1 lali lupa atau lemah atau katakanlah seringkali tadi yang saya katakan ternyuh hatine dan sebagainya, itu yang 3 tetap memegang teguh gitu. Tapi kalau kalau hanya 2 gitu ya, 1 gitu, 1-nya lupa, ya bubar sudah. Nah, ini masalahnya adalah seperti itu. Oke, Pak Tusud, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Diah. Bagaimana jika terjadi A menjual mobil pada B, tapi ternyata mobil itu bermasalah karena tidak ada BPKB atau surat-surat yang lain. Lalu oleh B dikembalikan pada A, dan B itu minta ditukar mobil lain yang setara dan tidak bermasalah atau uang dikembalikan. Oke, terus, tapi A tidak bisa memenuhi sampai wafatnya. Apakah ini termasuk hutang? Itu pertanyaannya. Dan bagaimana solusinya B untuk B yang dirugikan dalam hal ini? Begitu, Prof. Satu hal yang sering terjadi seperti itu.
Namun ini bukan Indra Ken, bukan ya, itu lain. Doni Salman. Iya, kalau seperti itu, maka itu tadi. Yang pertama dari pihak yang tadi yang menjual, yang membeli dulu ya, dari segi yang orang yang membeli dulu. Kalau yang membeli itu, maka kalau yang menjual itu sudah meninggal, maka dituntunkan sesungguhnya untuk mendekati ahli warisnya. Sebutkan betul-betul ini demikian dulu bapakmu, gitu. Nah, sehingga ahli warisnya akan berpikir, waduh, bapak kok duwe utang. Nih, ini mestinya begitu. Dari segi orang yang memberikan, yang Menjual. membeli. Tapi kalau yang menjual kan yang meninggal. Iya. Ya, kalau yang meninggal itu, yang menjual tadi itu, ini apakah sebelum meninggal itu pada hadis tadi dia berniat untuk melunasi apa tidak? Kalau itu dia berniat untuk melunasi, maka hadis tadi kena, yaitu apa? Allah nanti yang akan melunasinya di hari kiamat. Tapi kalau dia itu tidak ingin untuk melunasi, itu yang berbahaya. Maka kemudian itu hanya bisa ditebus oleh ahli warisnya yang akan melunasi untuk jual beli mobilnya tadi. Itu mestinya. Sehingga kita yang misalnya saja kita yang dirugikan tadi, itu kalau terpaksa sudah meninggal ya kita ke ahli warisnya. Ini demikian. Kalau sudah enggak, maka tergantung dia itu mau terus menagih sampai hutangnya dilunasi, atau ya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga namun jangan sampai itu tadi berdoa, apa kapan seorang merokok, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Tetap kita harus berusaha untuk menolong orang yang katakanlah hutang tadi yang tidak bisa melunasi. Bahkan doa, moga-moga dia punya niat untuk melunasinya. Itu orang yang baik, gitu Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Om Sugeng. Apakah hutang piutang itu kena hukum riba, baik yang menghutangi dan yang berhutang? Baik. Apa kena hukum riba juga begitu, Prof? Ya. Jadi sebelum ayat 282 dibaca, dan ada 280 dan 278, itu yang 278. Itu ya ayyuhalladzina amanu wa zalu ma baqiya minar riba ya in kuntum mukminin. Artinya apa? Hendaklah kamu tidak melakukan riba, ya. Jadi berhenti melakukan riba. Nah, pokok harta kita akan dikembalikan, kita boleh menikmati, tapi ribanya itu harus dibuang, berhenti, gitu ya. Nah, kalau hutang piutang itu tergantung dari apa istilahnya, perjanjiannya. Kalau perjanjiannya itu ya wis tak utangi, nah ini masalah nengnya ini, nanging tapi gitu ya. Tetapi kalau seperti bakul sayur tadi yang 1 bulan kembalinya 120, artinya bunganya 20%, itu sudah riba, Pak. Itu sudah riba. Makanya dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, kalau yang dihutangi atau yang berhutang itu mengembalikan sesuai dengan hutangnya, kemudian dia memberikan lebih, itu diperbolehkan, Pak. Nah, jadi kalau dia memberikan lebih dari yang dia hutang itu, ya misalnya 120, wah ya wis aku wis dihutangi, aku tak memberikan jasa gitu ya, berapa gitu yang sak madyo begitu, itu diperbolehkan, itu tidak riba. Tapi kalau seperti yang saya katakan bakul sayur tadi, itu jelas riba kalau hutang piutang seperti itu. Jelas tahu? Itu prinsip yang harus kita pegang. Gitu. Atas Prof. Oh ya, ada titipan salam yang pertama dari Ustadz Eki Firdaus, Prof. Aduh, terima kasih. Kemarin begitu lihat flyer kita langsung japri saya itu. Sudah lama tidak ketemu. Ya. Terus yang kedua ini dari Bu Dr. Siti Rahmah, Prof.
Katanya Iya. dulu tetangga jenengan di Di- Klitren, Klitren Lor, Ya. betul. Aduh. murid Nah, ngaji katanya. betul. Terus ya, Saya dulu di Klitren istilahnya bukan Pak Pramono atau Pak Suja, tapi Mas Pram gitu. Orang-orang tua di Klitren kalau manggil saya Mas Pram karena apa? Memanggilkan anaknya gitu. Walaupun saya dulu masuk ke Jogja dari Purworejo tahun 71 gitu ya. Itu ya ngajinya sak kecekele gitu ya, karena anak-anak kecil yang diulang. Tapi kemudian apa, ibu-ibu yang apa namanya sampai terakhir sebelum COVID saya masih mulang istilahnya ibu-ibu pengajian di Klitren gitu ya. Masya Allah. Sehingga ya terima kasih salamnya. Ya. Nanti saya sampaikan. Ini ada satu lagi pertanyaannya. Sebentar saya panggil orangnya saja. Halo, Assalamualaikum, Om Abdul Majid. Waalaikumsalam. Saya langsung bertanya aja ya, Mas Langsung Didi. bertanya aja. Alhamdulillah, Prof, monggo. ini mohon maaf tadi saya telat, cuma menarik ini, Prof. Seandainya nih ya, Prof, mohon maaf ini mungkin agak sedikit keluar konteks gitu. Ya, ya. Kita sebagai pemegang saham sebuah perusahaan PT ya. Oke. Nah, tiba-tiba perusahaan kita punya utang. Tiba-tiba perusahaan kita bangkrut Ya. dan dilikuidasi, jual asetnya untuk mengembalikan ya semuanya lah. Tapi tiba-tiba masih tersirat utang sisa. Nah, itu apakah kita sebagai pemegang saham juga berkewajiban secara hukum Islam ya, bukan hukum ininya. Gimana itu, Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Jadi walaupun itu secara hukum Islam, tetapi mesti harus dilihat perjanjiannya dulu. Bagaimana kita itu pada waktu membentuk PT. Karena apa? Karena ada perjanjian bahwa kalau itu CV maka kita termasuk harta-harta kita itu nanti akan disita. Tapi kalau PT itu hanya sebatas saham yang diberikan. Maka walaupun kita itu melalui apa istilahnya melihatnya dari hukum Islam, tetapi kalau perjanjiannya, jadi yang dipegang itu adalah perjanjiannya. Itu hanya saham yang kita berikan, maka kita sebagai istilahnya itu pemegang saham di sana tidak berkewajiban untuk kalau PT-nya itu bangkrut. Tuh. Ini apa namanya tetap harus melihat pada perjanjian yang sudah dulu dibuat gitu. Ini Pak, sehingga Pak tidak merasa kemudian berdosa terus gitu ya, bangkrut aku meneng wae misalnya begitu kan. Tidak, tetapi harus dilihat perjanjiannya. Kalau itu PT, perusahaan apa namanya perseroan terbatas, begitu jawabannya. Moga-moga. Matur nuwun, Prof. Pak Budi masih mute. Alhamdulillah, matur nuwun. Satu pertanyaan terakhir boleh, nggih? Ini dari Mbak Zulita Cahyati. Mbak Zulita, halo? Langsung kemauan Mbak Zulita. Mas Yudi. Assalamualaikum, Prof. Pramono. Di kondisi sehari-hari saya kira banyak di antara kita tuh yang sering dihutangi justru dengan orang terdekat. Apakah kakaknya, apakah adiknya, apakah buliknya gitu. Dan nembungnya selalu hutang, Ustadz. Nembungnya hutang. Mungkin ya supaya kita mau memberi ya. Tapi dengan kondite berkali-kali itu hampir nggak pernah membayar. Seperti melupakan, kita nagih sungkan, begitu Prof. Kita pasti nagih sungkan kalau sama saudara. Apalagi kita tahu saudara kita itu ada keterbatasan. Lah kira-kira kapan ya Prof? Kita ada batasnya nggak kalau sudah setahun, udah 2 kali 3 kali sinyal ditagih nggak memberikan, kemudian kita mengikhlaskan, itu ada batasannya atau tidak Prof? Untuk mengikhlaskan. Prof. Jadi kalau katakanlah batas waktunya itu memang tidak ada. Disebutkan sampai yang hutang itu memiliki kelapangan untuk melunasinya. Nah, jadi tidak ada memang. Tapi kalau sudah misalnya saja setahun itu kan sudah lama ya, 2 tahun dan sebagainya, maka kalau tidak tega untuk katakanlah menagih sendiri karena itu masih famili begitu ya, itu kalau
misalnya saja masih punya Bapak Ibu, maka melalui Bapak Ibu itu untuk mengingatkan yang hutang itu. Nah, namun kalau itu juga tidak tega, sudah kita istilahnya itu menunggu sampai dia itu mampu untuk melunasinya. Nah, namun kita harus melihat apakah dia sesungguhnya punya kontak istilahnya, punya niat untuk melunasi atau memang sengaja untuk katakanlah melupakan. Artinya ya istilahnya gabrul, istilahnya begitu dalam bahasa Jawanya. Nah, ini memang kita dituntunkan karena itu saudara. Kalau itu saudara, maka kasih sayang kita disebutkan harus lebih kuat kepada kaum karib kerabat yang ada hubungan darah. Bahkan kalau kita itu memberikan sesuatu yang sifatnya amal, sedekah dan sebagainya, yang zakat misalnya zakat mal dan sebagainya, yang didahulukan adalah yang masih punya hubungan famili. Ya. Itu yang didahulukan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya karena kasih sayang kita kepadanya itu ya ditegak-tegak istilahnya Bu. Untuk apa? Menagih karena kok isi hutang kalau aku harus disaur apa orang gitu loh. Oh gitu. Nah, itu kan lebih enak ya dari hati-hati ke hati. Wah, orang duit ya wis, ora apa-apa, kapan-kapan wae gitu. Artinya masih katakanlah diberi kelonggaran gitu. Itu yang menurut tadi itu ilmu isaroh itu sampai batas waktu yang memang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu berkelapangan untuk memberikan mengembalikan. Jelas tak, Bu? Nggih. Matur nuwun, Prof, pencerahannya. Alhamdulillah. Ini ada salam lagi, Prof, ya, dari Mbak Diniati. Bu, Purwokerto. Ya, katanya beliau ini bimbingannya S3. Oh iya, ya Allah, sudah lama enggak ketemu. Saya juga lama enggak ke Purwokerto. Masya Allah. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya boleh membacakan resume, Prof. Monggo. Bismillah, resume hari ini adalah adab dalam pemberi hutang, yaitu tidak mempersulit, harus ada saksi dan pencatat. Pada kondisi tertentu diadakannya jaminan penghutang berkewajiban membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di dalam hutang piutang, hendaklah tidak boleh ada riba. Hutang menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat seseorang untuk masuk surga. Walau. Gitu, Prof. Yes. Alhamdulillah. Jom kita pagi hari ini lancar. Alhamdulillah dari awal sampai akhir tidak ada gangguan. Dan alhamdulillah Prof pagi ini tadi yang join saya catat ada 71 orang. Masya Allah. Kemudian seperti biasa Prof, nanti sebelum diakhiri kita dipimpin doa dulu nih Prof. Sebelum itu monggo Bapak Ibu kita ambil gambar dulu nih. Kita ambil pic-nya untuk arsip kita pada hari ini. Aduh, Pak. Monggo. Oke. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ini 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Sebagai informasi, insya Allah yang akan hadir di Zoom Sabtu pagi, Sabtu depan adalah Dr. Budi Andayani, MA, psikolog dari Psikologi UGM. Ini adalah satu-satunya, insya Allah, ibu-ibu yang akan hadir di Zoom Sabtu pagi. Monggo, Prof. Dipimpin doa dulu ya sebelum kita akhiri. Monggo kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakallah khairan katsira. Terima kasih Profesor Pramono yang sudah membagikan ilmunya pada kita pada pagi hari ini. Jangan kapok, Prof. Nggih, wonten yojo teras. Alhamdulillah. Oke, sebelum diakhiri, saya Muhammad Dudi beserta Eka Putranto, Bina Budara Jatuh, dan teman-teman Ngajeng Hati, mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan salah dari kami. Insya Allah niatnya untuk kebaikan kita semua. Amin. Sampai bertemu lagi ya di Sabtu depan di jam yang sama. Monggo kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Om Haji. Pamit dulu Pak Tadi. Makasih. Man. Mbak Diniati mau nyapa Ustadz, mau nyapa Profesor boleh. Pasti ada ini. Aki dong, iso Prof.